Selamat pagi bertemu kembali dengan saya Sartantono. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai metode pengadaan barang, baik itu lelang, seleksi, penunjukan langsung, pemilihan langsung maupun pengadaan langsung. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pengadaan barang dan jasa, ketentuan-ketentuan umum dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya lelang, seleksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama, sistem pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah cara pengadaan barang di mana kewenangan dalam pengadaan barang bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan kepada satu unit kerja tertentu, yaitu unit pusat. Kantor pusat ini membelanjakan, mengadakan barang dari kebutuhan semua kantor-kantor cabang ataupun unit-unit pusat. Katakanlah dari kantor cabang A, kantor cabang B, kantor cabang E, F, E, dan H, semua mengusulkan kebutuhan barang ke kantor pusat. Kemudian nanti yang mengadakan adalah kantor pusat. Ini sistem sentralisasi. Nah, sistem sentralisasi ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, itu dapat mengurangi harga persatuan, karena biasanya pengadaan atau pembelian dilakukan dalam partai besar. Kita tahu bahwa untuk pengadaan barang dalam partai besar itu biasanya juga diskonnya besar, sehingga harganya kan relatif lebih murah. Ini kelebihan yang pertama dari sentralisasi. Kemudian yang kedua, dapat mereduksi atau mengurangi biaya tambahan atau overhead cost, sehingga akan mendukung efisiensi. Dalam pengadaan barang ini kadang-kadang apabila tempat pembeliannya itu adalah cukup jauh, itu maka nanti ada biaya transport. Nah, apabila pembelian dalam partai besar, ini biasanya barang dikirim sehingga menghemat transport dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud mereduksi atau mengurangi biaya tambahan diantaranya itu. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah dapat mendukung program standarisasi dan sistem pertukaran logistik antar bagian. Karena pembeliannya itu bersama-sama, maka jenis barangnya relatif sama, sehingga memungkinkan yang pertama adalah standarisasi. Kita tahu bahwa di pasaran ini banyak sekali barang-barang dari berbagai merek dengan spesifikasi yang agak berbeda. Misalkan kertas ukuran A4 antara merek A dan B kadang lebarnya selisih 1-2 mm. Belum lagi alat-alat kantor antara merek A dengan merek B itu juga berbeda. Demikian pula dengan mesin seperti printer antara merek A dengan merek B, ini juga kadang-kadang berbeda. Sehingga kalau tintanya berbeda, ini akan kesulitan jika katakanlah bagian yang satu membutuhkan barang tertentu, ternyata di bagian yang lain mereknya berbeda. Ini yang dimaksud dengan pertukaran logistik. Saya butuh tinta printer merek A, adanya di tempat saya merek B. Nah, ini yang dimaksud tidak mendukung pertukaran logistik antar bagian.
Kemudian kekurangan atau kelemahannya dalam penggunaan sentralisasi ini, yang pertama, yang mendesak dari suatu unit tertentu dimungkinkan tidak cepat dilayani dan dipenuhi karena bagian pembelian masih menunggu daftar kebutuhan barang dari unit-unit kerja lain. Kita tahu dalam alur penyusunan kebutuhan barang dulu sudah kita bahas, itu dari unit-unit ini mengusulkan kebutuhan barang. Nah, setelah barang-barang kebutuhan itu masuk semua, maka nanti ada proses penilaian dari pengusulan kebutuhan sampai nanti pada penentuan skala prioritas. Nah, ini prosesnya juga memakan waktu, sehingga kalau ada unit kerja yang segera membutuhkan barang, ini tidak bisa karena menunggu daftar kebutuhan barang dari semua unit masuk semua, kemudian dirinci, dinilai, menentukan skala prioritas, baru pengadaan. Ini yang dimaksud kebutuhan yang mendesak, ini sulit untuk dapat segera dipenuhi atau dilayani. Kemudian yang kedua, pemenuhan permintaan kebutuhan barang pada unit kerja sebagai pengguna atau user dimungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama berkaitan dengan spesifikasi barangnya maupun waktunya. Sebagai contoh, di sekolah kita ada jurusan multimedia, ada jurusan boga. Nah, masing-masing kebutuhan barang ini kita tidak tahu persis spesifikasinya bagaimana. Katakanlah boga ini menginginkan open untuk memanggang. Nanti spek yang dibutuhkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan dari bagian boga. Maksud saya bukan open yang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan kebutuhan berkaitan dengan spesifikasi. Dari jurusan TIK membutuhkan switch atau router, kita berikan. Maksud saya yang bukan seperti ini, itu kemungkinan terjadi seperti itu apabila semua pengadaan barang diserahkan oleh pusat. Ini dimungkinkan user itu mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem pengadaan barang yang kedua adalah sistem desentralisasi. Ini merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi ini, kewenangan pengadaan barang diserahkan pada masing-masing unit kerja. Setelah unit kerja ini membuat usulan barang, kebutuhan barang dan disetujui, maka nanti pusat akan mengirimkan anggaran untuk pengadaan barang-barang tersebut. Jadi semua kebutuhan dari bank atau unit kerja ini nanti anggarannya diserahkan, kemudian cabang atau unit ini disuruh mengadakan sendiri atau mungkin belanja sendiri. Ini adalah sistem desentralisasi. Nah, kelebihan dari sistem desentralisasi ini, yang pertama, kebutuhan atas barang dari masing-masing unit kerja akan cepat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau anggaran sudah turun, butuh apa bisa langsung diadakan, tidak menunggu pengadaan dari pusat kemudian barang baru dikirimkan, tapi bisa langsung mengadakan sendiri. Kemudian yang kedua, menjamin ketepatan pembelian barang karena masing-masing unit kerja mengetahui persis spesifikasi kebutuhan barangnya apa. Jadi kalau kebutuhan barang untuk jurusan teknik informatika, multimedia atau RPL
ini yang membeli orang RPL sendiri itu pasti akan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Jurusan Boga akan membeli open, yang membeli orang dari jurusan Boga ini akan spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Ini kelebihan yang kedua. Kemudian sistem desentralisasi ini juga memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang pertama, ada kecenderungan masing-masing unit kerja untuk memiliki perbekalan atau barang-barang baru, padahal barang yang ada masih berdaya guna. Contoh yang sering terjadi adalah printer. Di tiap-tiap jurusan, tiap-tiap unit kerja sudah punya printer, hanya modelnya agak lama. Ya, pengisian tintanya tidak praktis. Nah, kemudian membeli printer baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Ini ada kecenderungan seperti itu. Kemudian yang kedua, kelemahan atau kekurangannya adalah terdapatnya bermacam-macam barang yang berbeda-beda bentuknya, ukuran, dan tipenya, sehingga hal ini jelas tidak mendukung program standarisasi dan normalisasi. Saya contohkan tadi printer. Unit A menggunakan printer merek A, sehingga spare part-nya berbeda dengan yang ada di unit B yang menggunakan printer merek C misalkan. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mendukung program standarisasi dan normalisasi. Kemudian kekurangan desentralisasi yang ketiga adalah biaya persatuan barang itu relatif lebih besar karena pembelian dalam sistem ini dalam partai yang kecil. Kita tahu membeli barang dalam partai besar dengan partai kecil itu harganya pasti akan berbeda. Kemudian yang keempat, biaya tambahan atau overhead ini relatif lebih besar bila dibandingkan apabila menggunakan sistem sentralisasi. Jelas, karena masing-masing unit nanti beli atau pengadaan barang sendiri ke tempat mungkin yang agak jauh, ini membutuhkan transport sendiri-sendiri sehingga membutuhkan biaya tambahan. Ya, nanti biaya tambahan dari masing-masing unit ini apabila kita total, ini jumlahnya juga relatif besar juga. Kemudian untuk mengurangi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi, maka ada satu sistem yang disebut dengan sistem campuran. Nah, sistem campuran ini dalam pengadaan barang dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Itu bahwa pengadaan barang-barang yang sifatnya umum ditangani oleh pusat. Katakanlah kalau APK, kertas, tinta, ballpoint, dan lain sebagainya ini relatif sama, maka kebutuhannya bisa ditangani oleh pusat. Sedangkan barang-barang yang sifatnya spesifik atau khusus diserahkan ke unit. Saya contohkan tadi, untuk pembelian oven kita serahkan ke jurusan Boga, pembelian router, switch kita serahkan ke jurusan TI ini yang tahu. Tapi kebutuhan untuk kertas, tinta, dan lain sebagainya, alat-alat kantor pada umumnya ini semua ditangani oleh pusat. Ini adalah sistem campuran. Ini untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Kemudian berikutnya, ketentuan umum dalam pengadaan sarana dan prasarana.
persyaratan administrasi bagi calon penanam atau penyedia barang atau jasa. Jika kita akan pengadaan barang secara lelang, penunjukan langsung dan lain sebagainya, ini persyaratan administratif bagi calon penanam penyedia barang atau jasa yang perlu ditetapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Ini adalah yang pertama, syarat umum. Ini meliputi yang pertama harus ada surat penawaran. Jadi nanti kalau kita mengadakan barang dengan lelang, dengan seleksi, penunjukan langsung, ini yang pertama harus ada surat penawaran. Kemudian harus ada harga penawaran, harga tiap unitnya, satuannya berapa, harga totalnya berapa, dan lain sebagainya. Kalau ada diskon, ada rabat, dan lain sebagainya dicantumkan dalam surat penawaran, dalam harga penawaran tersebut. Kemudian yang ketiga, surat jaminan ban. Ini juga harus dimiliki oleh rekanan atau penyedia barang yang akan menjual barang kepada organisasi. Ini harus memiliki surat jaminan ban. Kemudian yang keempat, ada jadwal kegiatan pelelangan. Ini untuk kegiatan pelelangan itu ada jadwalnya, ya, kapan menyampaikan penawaran, kemudian kapan lelang itu dibuka, kapan penentuan pemenang dan lain sebagainya. Itu ada jadwal kegiatan pelelangan. Kemudian yang E, syarat umum, yaitu ada penentuan pemenang. Untuk lelang, setelah kita lihat dari beberapa penawaran yang paling murah, yang paling memenuhi syarat siapa, ada penentuan pemenangnya. Kemudian yang kedua, persyaratan administrasi yang perlu dicantumkan dalam RKS, yaitu yang pertama, surat perintah kerja. Ini diterbitkan setelah masa sanggah dilampaui. Jadi setelah proses lelang nanti ada penentuan pemenang, nanti setelah pemenang diumumkan nanti ada sanggahan, ada protes dari peserta lelang yang lainnya sampai semuanya sudah klarifikasi, sudah bisa diterima, maka perlu menerbitkan surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerja itu nanti bentuknya seperti apa, nanti bisa Anda lihat dari contoh yang ada baik nanti dalam materi pelajaran ini, maupun Anda bisa melihat atau browsing di internet surat perintah kerja itu seperti apa. Kemudian yang surat perjanjian kerja atau kontrak, ini ditetapkan pula ketentuan-ketentuan dalam RKS tadi. Nah, surat perjanjian kerja ini isinya, redaksinya bagaimana, ini pasti menyebutkan pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, isi perjanjian kerjanya apa, atau kontraknya apa, itu ada. Nanti contohnya bisa Anda lihat, atau Anda bisa browsing sendiri untuk melihat contoh-contoh surat perjanjian kerja atau kontrak. Kemudian yang ketiga, jangka waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan. Kalau itu pengadaan barang, itu berapa hari, itu ada jangka waktunya. Kalau itu pembuatan prasarana ruangan, berapa bulan, itu nanti ada jangka waktunya. Ini harus dicantumkan berapa hari kalender dihitung sejak ditetapkan surat perintah kerja. Ya, untuk pengadaan barang itu bisa 3 hari, bisa 1 minggu, tergantung jenis barangnya. Untuk pengadaan prasarana seperti ruangan, gedung, itu maksimal adalah 3 bulan, itu standarnya.
Kemudian yang keempat, syarat administrasi aplikasi ulangi dalam RKS, yaitu jaminan penawaran harus jelas kedudukannya. Artinya jika pekerjaan tidak selesai, dapat dicairkan menjadi milik negara. Ya, kita membuat bangunan. Ternyata proses pembuatan bangunan tidak selesai, baru selesai 50%. Maka ini nanti jaminannya apa? Bisa dimiliki, kemudian dilanjutkan oleh negara, dan lain sebagainya. Ini harus jelas jaminannya apa. Pengadaan barang juga, apabila barangnya tidak sesuai, nanti bagaimana? Itu harus jelas. Kemudian yang jaminan pelaksanaan, biasanya sesuai dengan masa kontrak. Jadi jaminan pelaksanaan itu ini kontraknya 3 hari, maka 3 hari harus selesai. Jika tidak selesai bagaimana? Membayar denda misalnya. Ini nanti ada pada kontrak atau perjanjian kerja, nanti disebutkan, yang tentunya ini memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang F, pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan. Dalam penyelesaian pekerjaan, katakanlah nanti kalau berupa prasarana bangunan, ini nanti ditunjuk pengawasnya siapa, memeriksa pekerjaan siapa. Kalau itu bangunan, biasanya kita yang ditunjuk adalah dari PU, yaitu petugas teknis yang menguasai secara teknis bahwa pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan ketentuan teknis. Ya, ini ada pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian untuk pengadaan barang, ini juga nanti ada pengawasannya. Kalau itu berupa peralatan, maka alat itu harus sampai di tempat tujuan, diuji coba dulu, sudah lengkap, semuanya sudah bisa berfungsi dengan baik, baru diserah terimakan. Nah, ini ada pengawasannya, ada pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya, tanda-tanda teknis yang dicantumkan dalam RKS, yaitu penyerahan pekerjaan. Khususnya untuk pekerjaan bangunan, penyerahan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, jika pekerjaan selesai 100%, ya, setelah pekerjaan selesai semua, ini dananya atau uangnya tidak langsung diberikan 100%, tetapi masih ditahan katakanlah 5% atau 10% sesuai dengan perjanjian. Ini untuk tahap kedua, yaitu setelah masa perawatan, yaitu biasanya 3 bulan. Setelah 3 bulan bagaimana? Apakah ada bangunan yang belum sempurna, ada yang bangunan belum dilaksanakan dan lain sebagainya. Ini ada masa perawatan. Setelah diserahkan ternyata lampu-lampunya mati, kabelnya ada yang tidak tersambung dengan baik, kabelnya tidak sesuai dengan standar, maka ini dilaksanakan pada masa perawatan. Kalau semua sudah diselesaikan, sudah dibetulkan yang rusak-rusak, setelah 3 bulan, maka kekurangan pembayaran ini nanti diserahkan. Ini proses penyerahan pekerjaan. Demikian pula untuk pengadaan barang, seperti saya contohkan tadi, kalau itu berupa mesin, sampai mesin datang, kita lihat, kita cek kelengkapannya, apa saja sudah ada semua atau belum, kita coba berfungsi atau tidak. Nanti ada berita acara pemeriksaan. Setelah itu apabila semuanya beres, baru tahap penyerahan barang dan juga nanti penyerahan dananya. Kemudian yang H, keterlambatan penyerahan pekerjaan, keterlambatan penyerahan dalam keadaan normal,
maka rekanan akan dikenakan denda 1/mil per hari dari nilai kontrak. Jadi nilai kontraknya berapa, nanti 1/milnya berapa itu per hari. Jadi kalau bangunan itu terlambat 1 hari ada denda 1/mil. Ya kalau nilainya 100 juta 1/mil cukup lumayan nilainya. Nanti selama 10 hari ya dikalikan 10, ini tergantung jumlah harinya. Dan yang I, penyiapan RKS, hal itu harus sudah mengantisipasi risiko kenaikan harga karena adanya perubahan kondisi ekonomi, ya, barang-barang naik, terjadi inflasi dan lain sebagainya, ada kenaikan harga, maka selama pelaksanaan proyek ini tidak boleh merugikan negara. Dalam kontrak disebutkan, apakah nanti apabila di tengah-tengah jalan ada kenaikan harga ini ditanggung oleh si penyedia barang sebagai suatu risiko, atau ini tanggungan bersama 50-50 atau berapa persen, ini semua disebutkan dalam kontrak. Lah ini yang harus diantisipasi, ya. Jadi jangan sampai kita sudah merencanakan pengadaan barang sampai di tengah jalan penyedia barang tidak bersedia. Nah ini nanti harus ada jaminannya apa, ya. Atau kita sedang membangun baru jalan 1 bulan harga material naik. Nah ini bagaimana? Ini diantisipasi risiko kenaikan harga. Kemudian yang C, mayos, adalah suatu keadaan sebagai akibat dari kejadian di luar kekuasaan manusia. Ada bencana alam, ya, ada gempa bumi, banjir, kebakaran, ya, kekeringan, atau mungkin akibat kebijakan pemerintah di bidang moneter, ada sanering, pemotongan nilai uang, ada devaluasi dan lain sebagainya. Ini perlu dicantumkan dalam kontrak. Apabila terjadi force majeure, ini bagaimana? Ya, ini dicantumkan dalam RKS tadi. Kemudian yang berikutnya adalah etika dalam pengadaan sarana dan prasarana. Pada pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, ini harus mematuhi etika. Lah, etika pengadaan sarana prasarana ini diantaranya yang pertama itu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan kecepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. Jadi melaksanakan tugas secara tertib, urutannya harus jelas, harus runtut, dan harus dilaksanakan semua. Ini tertib, ya, juga disertai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri, ya, bekerja secara profesional. Makanya dalam menentukan penyedia barang, rekanan ini ada penilaian teknis dan penilaian administrasi. Itu diantaranya adalah agar bisa bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang atau jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi intinya harus bekerja secara profesional dan mandiri. Jadi jangan sampai pengadaan barang, kita akan mengadakan barang A ini nanti akan diberikan sebagai bantuan, disampaikan
penyedia barang sudah berkuar-kuar bercerita ke sana kemari, padahal ini mungkin sifatnya masih rahasia untuk sementara. Nah, ini berarti tidak profesional. Ini etikanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Ya, baik penyedia barang maupun user yang akan mengadakan barang ini tidak boleh mempengaruhi. Katakanlah dia lebih suka dengan penyedia barang A, kemudian memberikan masukan pada penyedia barang A, kemudian pada penyedia barang B dia memberikan gambaran kesulitan-kesulitan yang mananya akan mempengaruhi keseriusan dari penyedia barang untuk mengajukan penawaran. Dan ini tidak boleh. Demikian pula si penyedia barang mempengaruhi pengguna, calon pengguna. Ya, nanti kalau menggunakan barang milik saya ini gini, ya nanti akan mendapatkan ini, yaitu dilarang keras itu ya. Kemudian yang B, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan. Yang pertama, kalau itu lelang, keputusan pemenang lelang, ini juga harus menerima dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tetapi dalam keadaan normal, ini sesuai dengan perjanjian bagaimana keputusannya, ini harus menerima dan bertanggung jawab. Ya, ini jangan sampai kemudian modelnya menggerakkan preman ya, untuk mengancam, membuat keributan dan lain sebagainya. Ini berarti tidak bisa menerima dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kelima, etikanya adalah menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan. Ya, menghindari, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi jangan sampai kita mau mengadakan pelelangan, kita sudah mengumumkan, kemudian nanti ada penyedia barang yang melakukan aksi-aksi, misalnya mengancam penyedia barang yang lainnya untuk tidak mengadakan penawaran, atau mungkin mengancam user atau pemakai apabila tidak mau menerima penawaran dari penyedia barang ini dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi dan adanya persaingan yang tidak sehat antar rekan atau penyedia barang, maupun adanya hubungan yang tidak baik antara penyedia barang dengan pemakai atau user. Ini dicegah terjadinya pertentangan kepentingan. Kemudian yang menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Nah, ini dari pihak pemerintah ini membuat aturan untuk menghindari terjadinya pemborosan atau kebocoran keuangan negara. Jadi jangan sampai nilai kontraknya terlalu tinggi dari harga sesungguhnya, barang yang dibeli terlalu mahal, lebih-lebih yang dilarang secara hukum, yaitu terjadi markup, menaikkan harga barang. Nah, ini harus dihindari, etikanya harus dihindari. Kemudian
yang menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Ya, jadi mencegah kolusi seperti tadi saya sampaikan, pihak user pengguna barang membocorkan rahasia kepada salah satu penyedia barang atau kontraktor agar dia menang di dalam lelang. Ini tidak diperkenankan, ya, harus rahasia ya rahasia. Ya, kemudian ada kong kali kong, misalkan kalau nanti kamu yang menang, ya jangan lupa nanti bagian saya dan lain sebagainya lah. Ini kalau ketahuan akan mendapatkan sanksi pidana, ya bisa dihukum. Ini harus mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama dari user, pejabat yang akan mengadakan lelang. Ini harus dicegah atau dihindari penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang tidak menerima, tidak menawarkan, dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kita tahu bahwa undang-undang korupsi juga mencegah terjadinya ini, ya. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa dalam lelang, apabila diketahui nanti pejabat yang mengadakan lelang itu menerima hadiah, imbalan, komisi atau apa saja, dia dapat terkena hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah ini makanya disampaikan tidak menerima, tidak menawarkan. Jadi yang tidak menyediakan juga tidak diperkenankan menawarkan atau menjanjikan. Apabila nanti diketahui menawarkan, menjanjikan dan diketahui oleh aparat hukum, maka penyedia barang ini juga bisa dikenai hukuman. Ya, jadi undang-undang korupsi sekarang itu baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya kena semua, dapat dihukum. Itulah tadi semua bagaimana sistem pengadaan barang, apakah sentralisasi, desentralisasi atau campuran, kemudian ketentuan umum dalam pengadaan barang khususnya lelang itu bagaimana, kemudian yang terakhir tadi etika dalam pengadaan barang itu bagaimana untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kita akan membahas kompetensi dasar yang lainnya. Sampai bertemu. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap